Kita ketahui bahwa AAJI meyakini jika anggotanya masih optimis ya untuk memacu pertumbuhan pendapatan premi di tahun 2026 begitu, dan salah satu produk yang diyakini memiliki peluang perspektif adalah asuransi kesehatan dan juga tadi seperti asuransi tradisional juga begitu tadi seperti Pak Hengki sampaikan begitu. Nah, tapi ketika kita melihat kita ketahui juga bahwa saat ini juga OJK tengah menyusun dan melakukan rapat dengar pendapat ya dengan DPR terkait dengan rancangan POJK tentang penguatan ekosistem asuransi. Ini seperti apa sih Pak sebetulnya akhirnya ini menjadi perhatian juga bagi Ciputra Life? Sebenarnya kalau untuk yang asuransi kesehatannya itu sudah dikeluarkan. Jadi sudah diundangkan kalau nggak salah 17 Desember 2025 POJK 36 tahun 2025 dan mulai akan berlaku itu 3 bulan setelah diundangkan di mana bulan Maret berarti, bulan Maret 17 Maret. Kita memandang ini sangat positif ya karena dengan ini otomatis harapannya adalah apa yang dikeluhkan oleh masyarakat selama ini tiap tahun kok preminya naik 30%. Ini kan nggak sustainable. Nah, sebenarnya bukan kita perusahaan asuransi itu menaikkan dengan semena-mena karena memang klaim rasionya sangat tinggi. Klaim rasionya rata-rata kalau kita lihat tahun-tahun ke belakang itu sampai 130% bahkan 140%, sehingga menaikkan 30-40% itu kadang-kadang memang nggak cukup bahkan. Jadi dengan adanya POJK ini harapannya adalah dari sisi perusahaan asuransi jiwanya sendiri maupun asuransi umum yang mengeluarkan produk asuransi kesehatan, kita lebih prudent dalam membuat produk, kemudian kita memastikan kita juga untuk mempunyai keahlian. Jadi kita diminta untuk punya dewan penasihat medis, sehingga kita bisa melakukan review terhadap utilisasi, review terhadap profitability dari produk tersebut, dan otomatis kita juga diharapkan untuk bekerja sama dengan BPJS, sehingga ada burden sharing antara BPJS dengan perusahaan asuransi swasta, sehingga harapannya ke depan ekosistem asuransi, ekosistem kesehatan di Indonesia akan semakin baik. Oke, tapi yang menjadi problem utama ini kan adalah inflasi medis begitu Pak. Nah, ini seperti apa mungkin pandangan Anda, dan apakah tadi dengan langkah-langkah dan juga koordinasi yang sudah dilakukan ini bisa cukup menjawab tantangan ini begitu Pak? Karena tampaknya kalau inflasi medis kita berbicara ini kan sesuatu yang lebih sesuatu yang lebih besar lagi begitu dari sekedar koordinasi saja begitu. Jadi memang pengaturannya nggak cukup hanya di sisi industri asuransinya saja. Pengaturannya harus dilakukan lintas sektoral, di mana OJK saat ini sudah berkolaborasi juga dengan Kementerian Kesehatan. Jadi artinya penyedia layanan kesehatannya pun harus diatur. Jadi jangan sampai mereka semena-mena mengenakan tarif karena memang mengikuti inflasi medis. Ya kalau kita lihat memang realitasnya di Indonesia itu inflasi medisnya jauh di atas inflasi ekonomi. Inflasi nasional mungkin sekitar 2, sekian persen, tapi inflasi medis rata-rata di atas 10%. Dan ini otomatis menjadi tantangan sih. Jadi bagaimana tentunya perlu kerjasama yang baik antara sektor keuangan dengan Kementerian Kesehatan untuk bisa memberikan pelayanan terbaik tetapi dengan harga yang efisien juga. Oke, baik. Nah, strategi yang dilakukan sejauh ini seperti apa Pak untuk menghadapi kondisi ini begitu? Secara internal perusahaan ya? Ya, oke. Kalau kita sih secara internal perusahaan kita selalu melakukan review terhadap produk kita ya. Artinya apalagi dengan implementasi PSAK 117 kan kita harus memastikan bahwa produk kita itu profitable. Karena kalau tidak profitable atau produk yang rugi itu harus kita bukukan di depan. Otomatis impact-nya langsung ke bottom line kita. Jadi profitable otomatis kita perlu melakukan review apakah asumsi-asumsi yang kita gunakan dalam men-setting produk kita itu masih sesuai dengan kenyataan yang saat ini terjadi. Dan itu selalu kita lakukan secara reguler. Itu berlaku bukan hanya untuk produk asuransi kesehatan, tetapi kita juga berlakukan untuk semua produk sih. Oke, baik. Nah, tadi kita sempat singgung sedikit berkaitan dengan POJK begitu tentang penguatan ekosistem asuransi, dan di satu sisi juga kita ketahui bahwa ke depannya juga ada berkaitan dengan ekuitas begitu ya Pak, yang sudah berlangsung, kemudian juga nanti akan ditingkatkan lagi. Nah, ini seperti apa mungkin pandangan dari Anda Pak Hengki? Ya, ini kan sebenarnya ekuitas dibagi 2 tahap ya. Yang tahap pertama di akhir tahun 2026 ini untuk perusahaan asuransi konvensional itu kan 250 miliar. Secara Ciputra Life sendiri kita sejak tahun lalu sudah memenuhi ya. Kita ekuitas kita per
November 2025 sudah di atas 300 miliar. Jadi seharusnya tidak ada masalah buat kita. Bahkan pemegang saham kita selalu komit untuk melakukan penambahan modal sewaktu-waktu jika diperlukan. Nah, memang tahap keduanya berikutnya adalah 2028. Nah, beberapa memang diskusi dengan teman-teman memang antara tahap pertama dan tahap kedua ini kan terlalu dekat waktunya. Hanya 2 tahun saja dan kemudian lompatannya adalah dibagi menjadi 2, yaitu KPPE 1, 500 miliar untuk asuransi konvensional. KPPE 2-nya adalah 1 triliun. Nah, otomatis cukup jauh begitu ya, lompatannya 100%. Iya, nah, ini tentunya menjadi tantangan. Kita udah melakukan perhitungan, seharusnya kita bisa memenuhi itu secara internal dari internal growth maupun jika diperlukan ada sokongan dari pemegang saham. Ya. Tetapi memang beberapa harus kita akuin ya, tantangan saat ini kan memang tidak mudah. Buat teman-teman yang mungkin membutuhkan sokongan dana tambahan, kemudian harus mencari investor dalam kondisi seperti sekarang ini kan tantangannya tidak mudah. Atau merger begitu ya? Atau merger, ya. Merger tentunya pasti ada konsekuensi. Ya, pasti ada efisiensi dan pasti mungkin ada kemungkinan PHK. Nah, ini kan memang sesuatu yang mungkin harus kita pikirkan ulang. Ya, memang tentunya kita harapkan OJK juga bisa mengkaji ulang. Apakah mungkin ada perpanjangan waktu untuk yang pelaksanaan tahap kedua, atau mungkin dipertimbangkan bahwa KPPE 1 dan KPPE 2-nya mungkin bukan 500 dan 1 triliun, tetapi 250 dan 500 gitu. Nah, itu mungkin akan lebih realistis, karena toh juga KPPE 1-nya kan 250 harus dikejar untuk tahun, tahap pertamanya. Tahap pertamanya harus dikejar untuk tahun ini 250 juga. Iya. Belum lagi ada, kedepannya juga ada resiko transfer polis dan lain sebagainya begitu ya Pak ya? Betul. Ya, memang kondisi saat ini nggak mudah. Ya, of course kita sebagai pelaku industri harus tetap optimis. Tetapi kenyataannya memang banyak tantangan yang harus kita hadapi. Dan fokus kita memang saat ini bagaimana kita melaksanakan yang tahap pertama 250 miliar. Buat kita sih sudah kita bisa penuhi dengan baik. Buat teman-teman yang mungkin belum bisa memenuhi, fokus mereka adalah yang tahap pertama. Nah, tahap keduanya ini yang mungkin perlu dikaji ulang ya. Kita sih menghimbau OJK bisa melihat ulang, mengkaji ulang apakah ada semacam perpanjangan waktu atau mungkin justru KPPE 1, KPPE 2-nya syaratnya diturunkan mungkin. Oke.